Tribunnews.com, Indonesia secara tegas menolak rencana aneksasi Israel ke wilayah Palestina. Saat pertama kali diumumkan rencana tersebut, Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi negara pertama yang secara aktif menggalang dukungan menolak rencana tersebut. Indonesia dikabarkan mendorong pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah Israel dan Palestina. Pertemuan yang diprakarsai juga oleh Tunisia ini membantu Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menjelaskan penolakan negeri itu pada peta damai Israel-Palestina. Sebelumnya, proposal perdamaian dibuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Juni lalu. Namun sayangnya, sejumlah hal dianggap memberatkan Palestina dan mendukung posisi Israel di tepi barat. Ia hanya meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah yang dapat menimbulkan keprihatinan banyak pihak dan mempengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya. Demikian kata Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Jani, seperti yang tertulis dari rilis Kementerian Luar Negeri. Langkah Indonesia dan Tunisia tersebut merupakan pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI minggu lalu. Selain itu, penyelenggaraan ini dilakukan pasca pengumuman proposal perdamaian yang disampaikan pada 28 Januari 2020 lalu. Lebih lanjut, Indonesia juga menekankan perlunya memulai kembali dialog dan negosiasi multilateral yang kredibel di antara pihak-pihak terkait. Hal ini penting guna mencari solusi praktis yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Terakhir, pihak Indonesia juga mengingatkan bahwa DKPBB berhutang kepada rakyat Palestina yang kini memiliki kondisi sangat memprihatinkan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia akan meneruskan upaya diplomasi di PBB guna mendorong terpenuhinya hak-hak Palestina. Konflik wilayah yang terjadi antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade hingga hari ini. Singkatnya, konflik terjadi karena perebutan kota Yerusalem. Baik Palestina dan Israel mengklaim wilayah tersebut sebagai ibu kota negara mereka. Menlu Retno mengirimkan surat ke lebih dari 40 Menlu negara kunci, yaitu negara anggota Dewan Keamanan PBB, negara-negara di OKI, Sekjen PBB, Presiden Sidang Umum PBB, Ketua Kelompok G77, Presiden Gerakan Non-Blok, serta Presiden Caption Liga Arab. Isi surat tersebut antara lain mengajak seluruh masyarakat internasional untuk menolak rencana aneksasi tersebut yang ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. Demikian kata Menlu di webinar internasional yang diselenggarakan MUI. Menlu berujar hampir semua negara merespon positif ajakan Indonesia. Menlu Cina, Rusia, Jepang, Afrika Selatan, Vietnam, Mesir, Irlandia, Prancis, Malaysia, Tunisia, Arab Saudi, serta Sekjen PBB dan OKI. Tidak hanya itu, Indonesia juga memberikan dukungan finansial dan dukungan lain, termasuk dukungan capacity building kepada Palestina. Menlu berujar, Indonesia telah menyampaikan komitmen bantuan kepada pemerintah Palestina maupun kepada masing-masing sebesar 1 juta US dollar, serta 500.000 US dollar melalui Palang Merah Internasional atau ICRC. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan kontribusi rutin untuk pengungsi Palestina melalui UNRWA. Dengan demikian, Indonesia tidak saja terus memberi dukungan politik, namun juga memberi dukungan keuangan dan dukungan dalam bentuk lain, termasuk pemberian capacity building kepada saudara-saudara di Palestina. Lebih dari 1 dekade, Indonesia telah memberikan bantuan pengembangan kapasitas lebih dari 8 juta US dollar kepada Palestina untuk melaksanakan sebanyak 170 jenis pelatihan kepada lebih dari 2.000 masyarakat Palestina. Pelatihan ini dilakukan untuk berbagai macam bidang, antara lain pertanian, diplomatik, kesehatan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, perindustrian, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Indonesia juga memberikan komitmen pendanaan sebesar 2 juta US dollar melalui mekanisme Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestine Development untuk keperluan pembangunan pendidikan pada 7 sektor prioritas, termasuk perikanan, pendidikan, dan informasi teknologi. Terkait dengan kemandirian ekonomi, Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan bebas pajak sebesar 0% bagi 2 produk unggulan Palestina, yaitu kurma dan buah zaitun. Retno mengatakan, sudah merupakan komitmen politik luar negeri Indonesia dan diplomasi Indonesia untuk memberikan prioritas terhadap Palestina. Masyarakat Indonesia juga turut andil dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Salah satunya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia yang melakukan MOU untuk membangun rumah sakit di kota Hebron bagi rakyat Palestina. Dalam beberapa tahun mendatang, dukungan terhadap Palestina telah diwujudkan, antara lain melalui pembangunan perluasan fasilitas rumah sakit Indonesia oleh Mercy, penyediaan beasiswa, penyediaan obat-obatan, dan fasilitas air bersih oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, serta bantuan bagi pengungsi oleh para filantropis Indonesia, dan pembangunan instalasi desalinasi air oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya keberpihakan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
Kolaborasi dengan parlemen juga dilakukan dengan inisiasi Joint Statement Against Israel Annexation yang dikirim kepada para anggota parlemen dan berhasil mengumpulkan 232 tanda tangan anggota parlemen dari 34 negara. Rencananya tersebut akan disampaikan melalui berbagai forum antar parlemen dunia seperti Inter-Parliamentary Union of Islamic Countries Interval. Anggota DPR RI fraksi PKS Syahrul Aidi Masad mengecam keras tindakan sepihak Israel untuk menganeksasi Palestina. Sebelumnya, konflik Palestina-Israel dikabarkan kembali memanas, sebab pasca kesepakatan koalisi Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz terbentuk, Israel berencana aneksasi sebagian wilayah Palestina di tepi barat. Syahrul meminta Indonesia bersikap tegas dan tidak hanya berkirim surat yang hanya menunjukkan formalitas belaka. Syahrul kepada wartawan mengatakan, meminta Presiden Indonesia harus lebih tegas bersikap dan tidak hanya mengirimkan surat-surat formalitas yang sudah dilakukan sebelumnya. Hari ini, tindakan pengecaman tersebut harus dibarengi tindakan nyata dan membuat gerakan besar dan mendrive Oki untuk lebih berperan secara keorganisasian. Syahrul mengatakan, Indonesia mempunyai hutang masa lalu kepada Palestina sebagai negara yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Menurutnya, sudah sepatutnya Indonesia membalas lebih daripada itu. Dengan salah satu negara mayoritas muslim terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai seruan strategis untuk mengupayakan perdamaian Israel dan Palestina serta melawan segala hal yang merusak perdamaian tersebut. Lebih lanjut, Syahrul menilai aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat yang dipenuhi warga Israel di masa COVID-19 adalah kejahatan super mengerikan dan tidak tertandingi di bumi ini semenjak Perang Dunia Pertama. Penderitaan warga Palestina sangat memilukan dan bertubi-tubi dengan dua ketakutan sekaligus, yakni pandemi dan aneksasi. Inilah momen penting bagi Presiden Joko Widodo untuk membuktikan dirinya lebih nyata berbuat, bukan sekedar gimmick ke dunia internasional. Bahkan hal ini sudah sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membantu perdamaian dunia dan melawan segala bentuk penjajahan. Demikian kata Ketua Delegasi Parlemen Indonesia untuk Palestina DPR RI ini.